Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh berkah, kita masih diberikan kesehatan, berkumpul dalam rangka membicarakan perkara-perkara keumatan yang memang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim dalam rangka membina, mengarahkan pemikiran umat agar tidak lari pada pemikiran-pemikiran yang jauh dari ajaran Islam. Ya, baru-baru kali ini kita dengar ya heboh tentang video yang menghina, melecehkan para kiai dan ulama, di mana di situ digambarkan kalau kiai itu kaya hasil dari pemberian para wali santri ya. Kemudian melakukan upaya-upaya penipuan mengatasnamakan dalil-dalil agama yang memang sengaja dia buat, tujuannya adalah untuk tidak lain dan tidak bukan mereinterpretasi tradisi-tradisi pendidikan kepesantrenan di negara kita agar sesuai dengan selera mereka, yang memang mereka selalu merindung atas dasar kritik ya, bahwa pesantren itu nggak boleh anti kritik. Benar, pesantren itu memang tidak boleh anti kritik, tapi kritik yang konstruktif, kritik yang bukan menjatuhkan atau melecehkan. Ini jelas video ini digambarkan di situ ada para santri kemudian dia ngesot dan cium tangan bolak-balik kepada kiainya ya. Sebenarnya yang saya lihat kalau di pesantren saya dulu nggak ada begitu. Ya jalan biasa, yang penting cium tangan sambil menundukkan kepala ya. Di Lirboyo mungkin juga tidak seperti itu. Itu adalah video-video yang kemudian ditambah-tambahkan ya, seolah-olah bahwa santri itu harus benar-benar tunduk di depan gurunya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Kemudian narasi itu pun muncul dengan narasi-narasi yang kejam, jahat, menjadikan ulama kiai itu sebagai tukang peras ya, para santri ya, kiainya kaya-kaya, gemuk-gemuk, punya mobil, sementara wali santrinya miskin, orang nggak punya dan sebagainya. Yang saya tahu pesantren Lirboyo ada pesantren paling termurah di seluruh Indonesia. Silakan dicek ya. Itu yang kadang-kadang kita menyesakan hati kita. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Terkait masalah ini memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya nilai ini berkaitan dengan permasalahan ini ya. Yang bunyinya in akhaqqa ma akhaztum alaihi ajron kitaballah. Sungguh yang paling berhak mendapatkan upah di antara kalian adalah yang mengajarkan kitabullah, yang mengajarkan Al-Quran. Siapa ya? Guru ngaji ya, ustadz ya, kiai. Mereka itulah yang berhak mendapatkan upah. Rasul sendiri yang sudah merestui, Rasul sendiri yang sudah mentakrir, Rasul sendiri yang tidak melarang, maka boleh bagi kiai ataupun ulama, ustadz untuk menerima upah, mengambil upah dari orang yang diajarkan ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Tapi tentunya sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga dari santri-santri kita. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Empat imam mazhab memang berselisih ya, ikhtilaf. Hanya satu imam mazhab yang ikhtilaf, yaitu Imam Abu Hanifah. Dia mensyaratkan yang boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran adalah kiai-kiai yang mumpuni, yang keilmuannya memang sudah tidak diragukan. Ya kalau kayak saya yang masih kaleng-kaleng gini, nggak boleh, haram menurut Imam Abu Hanifah untuk menerima upah apapun bentuknya. Ya, terus siapa aja yang dimaksud dalam kategori hadis ini? Dalam kategori hadis ini ya termasuk guru TPA, guru ngaji, TK Islam, terus majlis taklim di musola anak-anak, yang majlis taklim bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian apalagi para khotib Jumat, para mubalik, daiyah, semuanya adalah orang-orang
yang masuk dalam kategori hadis ini, maka mereka boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Jelas di sini, maka ketika ada orang yang berupaya kemudian memelintirkan, mencoba untuk mengarahkan umat Islam kepada interpretasi-interpretasi yang jauh dari Islam, itu harus kita counter. Kita lawan dengan argumentasi, kita lawan dengan aksi, kita lawan dengan aksi protes secara damai, menggugat Trans TV agar tidak lagi melakukan upaya-upaya melecehkan guru-guru kita, para kiai. Ini adalah suatu bentuk framing yang sangat jahat sekali yang harus kita lawan. Kasih paham terus ya, sehingga memunculkan isu-isu yang sangat sensitif sekali untuk boikot Trans TV ya. Ini pelajaran buat Trans TV, ini terakhir kali kita memberikan kesempatan kepada dia agar tidak lagi memproduksi siaran-siaran yang sensitif yang bisa memunculkan konflik horizontal di antara sesama rakyat ya. Ini indikasinya kalau terus berulang, terus dilakukan, bahaya ya, bisa terjadi konflik ya. Memangnya di sini jelas dari zaman Presiden Jokowi sampai sekarang ada upaya kelompok-kelompok tertentu yang selalu memancing, memprovokasi umat Islam agar marah. Nah, kelompok-kelompok ini patut kita curigai, patut kita pantau alur pemikirannya. Sangat mencurigai, seolah-olah mereka tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang damai. Selalu membuat framing-framing yang bisa menimbulkan pecah belah antara anak bangsa. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Jelas di situ dikatakan, bahkan dalam hadis lain itu dinyatakannya, walaupun konteksnya saat itu hadisnya berbicara tentang ruqyah. Dulu ada kelompok sahabat yang kemudian melakukan safar, ada kabilah-kabilah di Arab, saya lupa namanya, kemudian kepala sukunya itu sakit, terkena sengatan binatang berbisa, beracun ya. Kemudian dibacakan Fatihah dan sembuh. Dan kepala suku kabilah tersebut memberikan beberapa ekor domba. Nah, ini juga hadis ini termasuk hal yang dibolehkan, boleh dijadikan dalil bahwa kiai ulama boleh menerima hadiah apapun, mobil, rumah, apartemen, selama itu diberikan oleh pihak kedua dalam konteks ridho birido, benar-benar ridho karena rasa mahabbah, rasa cinta pada ulamanya. Jangan kemudian dipelintir, kiai kaya-kaya itu duitnya dapat dari wali santri itu, enak banget tuh ya kan, sementara santrinya miskin, orang tuanya pusing mikirin utang sana sini buat biaya pendidikan santrinya di pesantren. Nah, narasi-narasi itu jelas bukan keluar dari mulut seorang muslim yang jujur dan ikhlas, pasti lahir dari kelompok-kelompok yang membenci Islam. Maka dari ini suarakanlah, ulama-ulama saat ini mari kita menyuarakan segala bentuk upaya-upaya yang ingin melemahkan umat Islam. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, mari kita eratkan ukhuwah, bersatu dalam akidah Islam, menghadang segala bentuk upaya-upaya untuk menyerang kaum muslimin, memelintir ajaran Islam, menginterpretasi sesuai dengan hawa nafsu mereka yang kemudian bisa melukai dan menyakiti guru-guru kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.